Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jack C. Sebelumnya saya akan membuat video tentang mereview aplikasi Al-Quran Indonesia atau mentahrijkan aplikasi Al-Quran Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Mutakin. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Unwali Songo Semarang. Langsung saja ke videonya. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, langsung saja kita tutorial cara menggunakan aplikasi Al-Quran Indonesia. Kita ke Play Store dulu. Langsung saja ketik aplikasi Al-Quran. Nah, ini dalam aplikasi Al-Quran ini, di dalam aplikasi Al-Quran Indonesia ini diterbitkan oleh PT Dalvindo Cipta Karya. Download secara gratis lewat Google Play Store untuk ponsel Android, dan untuk iOS saya kurang tahu karena saya tidak memiliki perangkatnya. Nah, berikut ini tampilan dalam Al-Quran aplikasi Indonesia. Di halaman awal pada gambar di bawah tersedia beberapa fitur, di antaranya ada baca Quran. Fitur ini menyediakan pilihan surah, juz hingga bookmark. Pada pilihan surah pada gambar, kalian bisa memilih surat dan bisa mendownload MP3 murotal pada semua surat yang kalian mau di-download. Selanjutnya pada gambar, nah di situ di atas kanan pojok kita bisa lihat juz 1 sampai 30 pada surat apa, kemudian kita bisa klik, bisa lihat ayatnya. Kemudian ada ayat yang berbahasa Indonesia serta terjemahan pada ayat tersebut. Selanjutnya kemudian kita ke fitur kedua, terakhir baca kapan, pada surah apa dan juz berapa. Jadi saya klik ke surah Al-Baqarah, jadi ini penampilannya langsung ke surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita untuk mendaras atau mengaji pada surah apa dan juz berapa, kita bisa ingat terakhir yang dibaca. Ketiga yaitu fitur pencarian. Kita bisa cari, misalnya kita mau mencari surah Yunus, langsung saja kita ketik Yunus. Nah, di sini ada pergi ke surah Yunus atau lihat terjemahnya. Kita pergi ke surah Yunus, terus kita lihat sebagai surah atau juz kita sebagai surah lihat. Nah, di sini kita bisa langsung nemu surah Yunus pada juz 11. Ketika kita mau mengaji atau mendaras untuk surah Yunus, kita langsung bisa cari ke pencarian yang fitur ketiga, dan di sini kita bisa download murotalnya. Nah, di sini kita mengunduh murotal Misyari Rasyid Quran surah Yunus. Nah, di sini kita bisa mengunduh atau mendownload MP3 Quran surah Yunus.
Nah, kalau kita sudah download nah, jadi ini kalau kita sudah mendownload MP3 Quran Surah Yunus, jadi kita langsung bisa bunyi suratnya atau langsung bunyi ayatnya. Kita kembali ke fitur yang keempat, ada jadwal sholat. Fitur ini menunjukkan pada waktu sholat pukul berapa saja untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Untuk notifikasi surah azan setiap pas sholat. Selain itu, fitur jadwal ini bisa mengetahui arah kiblat dan ada kalender hijriyahnya juga dapat dilihat. Langsung saja kita ke fiturnya. Misal kayak seperti ini, kita mau lihat jadwal sholatnya pada imsak. Kalau kita puasa, ini kan tanggal 3 Zulhijjah. Kalau kita mau puasa, kita bisa lihat imsaknya pada pukul 04.15. Terus pada waktu subuhnya kita pada waktu subuhnya 04.25. Terbit maksudnya terbit di sini, terbit matahari atau fajar sodik. Nah, di sini terbit mataharinya pada pukul 05.43 dan waktu zuhur pada 11.41, waktu asar pada 15.02, maghrib 17.33, isya 18.47. Nah, di sini ketika kita kebingungan untuk mencari arah kiblat karena kita merantau atau kita sedang perjalanan, kita bingung ini kiblatnya mana sih kiblatnya, kita bisa lihat. Nah, kita lihat fitur yang kelima, pengaturan. Nah, kita klik terus jenis penulisan Arab, kita lihat. Nah, kita ke Indo-Pak Asia saja, jenis penulisan Arab. Nah, di sini kita bisa lihat ukuran font Arab. Misalnya kita mau diperbesar 20 atau 28. Nah, di sini kita bisa ukuran font Arab dengan ukuran 28. Langsung saja kita lihat. Nah, di sini di sini juz 1 lebih besar karena ukurannya 28. Nah, pada yang ketiga tajwid berwarna. Nah, di sini kita bisa lihat tajwid. Kalau misalnya warna kuning berarti guna musyaddadah. Kalau misalnya warna ungu berarti ikon guna dan seterusnya. Nah, ini tajwid, kegunaan tajwid. Kegunaan warna-warna tajwid. Jadi kita harus ingat, oh warna kuning seperti itu guna musyaddadah, oh warna hijau itu qalqalah. Tapi juga kita harus mempelajarinya, apa itu qalqalah. Nah, qalqalah itu salah satu dari 5 huruf ini, ko, to, da, jim, ba. Nah, mati sukun di tengah-tengah kalimat, maka ini disebut qalqalah sughra, qalqalah kecil. Nah, pas qalqalah matinya karena waqaf itu namanya qalqalah kubra, qalqalah besar. Pada qalqalah kubra, apabila waqaf tidak dihentikan bacaannya maka tidak qalqalahkan. Cara baca hukumnya qalqalah yaitu seperti dipantulkan huruf qalqalah. Contoh seperti iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di situ pada iqra itu namanya bacaan qalqalah, qalqalah sughra, qalqalah kecil karena matinya di tengah-tengah atau matinya karena sukun. Nah, pada alladzi khalaq.
Nah, di situ qalqalah kubro, qalqalah besar, artinya sebenarnya karena wakaf. Nah, kita kembali lagi. Ya, kita kembali lagi ke nomor ayat Arab. Di sini perlihatkan nomor ayat Arab di ayat. Jadi kalau misalnya mau diperlihatkan ini di on-kan, kalau tidak diperlihatkan tadi di off-kan. Nah, di sini aktifkan Latin. Nah, di sini maksudnya jika mau Quran dengan menggunakan bahasa Indonesia maka ini di on kan. Kalau misalnya cuma ada doangnya berarti di off kan. Nah, ini ada ukuran font Latin. Ukuran font Latinnya mau yang berapa, misalnya kayak 28 atau 22 atau seterusnya. Nah, di sini ada aktif terjemahan. Dari aktif terjemahan ini sudah di on kan karena untuk menerjemahkan Quran ayat dan surah tersebut. Dan di sini ada penerjemah tafsir Al-Jalalain. Ukuran font terjemahan di sini saya menggunakan 16, bisa 24 atau yang lain. Di sini ada kata demi kata akibat terjemahan Al-Quran berkata Fitri ini masih versi beta. Nah, di sini maksudnya kalau di on kan maka menjadi kata demi kata. Pada audio muratal misalnya kita mau menggunakan qori muratal Syahani Ar-Rafa'i atau Misari atau Fars Abad. Nah, itu terserah mau yang mana yang suka dengan langgam lagunya atau. Nah, di sini ada audio manager. Di sini audio yang sudah di-download, yang belum. Nah, misalnya kayak tadi sudah di-download Al-Fatihah, surat Yunus. Nah, ini versi mutar Mahir Al-Mu'atil. Nah, terus pada tema aplikasi. Nah, kita mau menggunakan tema yang mana? Misalnya kayak terang, berarti menggunakan tema yang terang, jadi penampilannya itu kayak gini warna putih. Atau mengikuti perangkat, jadi mengikuti HP kayak gini. Nah, seterusnya aksi pokok ayat. Aksi pokok ayat maksudnya itu mau klik apa tahan lama. Nah, ini biarkan layar menyala, biarkan layar tetap menyala ketika membaca Al-Quran, atau diklik terus biar tidak mati. Nah, di sini saya di on kan karena biar layar tetap menyala supaya mengajian itu gampang, tidak memegang layar terus. Nah, di sini layar penuh. Kalau layar penuh bisa kita penuhi di on kan. Nah, kayak gini penampilannya. Nah, kalau misalnya di off kan penampilannya kayak gini, jadi ini kecil. Nah, di sini otomatis update sudah saya on kan karena suatu saat pasti Al-Quran aplikasi Al-Quran ini pasti akan mengalami update. Dari aplikasi tersebut mempunyai kelebihan atau kekurangannya. Kelebihannya, rating aplikasi ini baik dan dapat mencari surat dengan berbahasa Indonesia. Juga aplikasi ini tidak menggunakan data atau kuota. Juga aplikasi ini bisa digunakan di mana saja, kapan saja. Nah, aplikasi ini juga
kelebihannya juga bisa terdapat pilihan surah atau juz yang bisa langsung dibaca. Secara keseluruhan aplikasi ini mudah untuk digunakan. Itu kelebihan dari aplikasi Al-Quran Indonesia tersebut. Nah, kekurangannya sering tidak muncul notifikasi saat adzan tiba pada waktunya. Tidak bisa memakai widget kalau tidak premium. Nah, di sini tidak bisa memakai widget kalau tidak premium. Jadi kalau mau menggunakan premium itu harus bayar. Tidak bisa mentahrid menggunakan bahasa Arab. Banyak versi premium sebagai membatasi fitur-fitur yang keren. Jadi kita juga harus bayar biar fitur-fiturnya keren. Sekian dari saya. Jika videonya kurang bagus atau kurang rapi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.